Selamat pagi para mahasiswa Cyber Security kelas LB07. Ya, hari ini kita latihan minggu terakhir ya sebagai kuliah pengganti ya. Formal ya. Baik, di terakhir kuliah kemarin ini kita sampai dengan deret binomial ya kan. Sudah kita buktikan dengan bantuan deret Max-Laurin ya kan. Jadi 1 tambah X pangkat alfa sama dengan 1 ditambah alfa. Alfanya 1 disebar 1. Alfanya 1 per 1 faktorial F pangkat 1. Kemudian ditambah dengan bukan, jadi ini dalam bentuk kali ya, ini alfa, sini alfa kali alfa min 1 ya, alfa kali alfa min 1 per 2 faktorial kali S kuadrat ditambah alfa, ini sebar 2 nih, alfa kali alfa min 1 ada 2 alfanya per 2 faktorial S pangkat 2, ini sebar 3 alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 per 3 faktorial kali S pangkat 3 dan seterusnya ya. Saya kasih latihan ini, uraian ini ya. Ada latihannya kan, sudah dikirim belum ke ini ya. Harusnya hari ini kayaknya tidak mungkin ya, masih sampai hari Sabtu. Baik, kita lihat misalnya yang agak sulit itu sin ya. Jadi uraikan ya, uraikan fungsi X sama dengan arcus sin X. Kalau kita pakai arcus sin, pakai deret Max-Laurin, ini panjang jalannya. Karena ada suku tidak nol, suku nol, tidak suku nol, suku nol, kan gitu terus ya. Kalau pakai deret binomial nggak ada suku nol, langsung dia. Walaupun lompat-lompat ya, misalnya pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5, jadi yang genap hilang semua kan. Ya. Ini yang jadi masalahnya ya. Jadi uraikan ini, tapi kita pakai deret binomial. Ini tambahan aja, ya sebagai tambahan. Ini tidak masuk dalam materi sebetulnya. Ini sebagai tambahan supaya tambah ilmu Anda juga. Oke, yang pertama, jadi solusinya fungsi X sama dengan arcus sin X. Kalau kita masukkan fungsi 0, oh enggak, sorry, bukan cara gini. Ini pakai deret Max-Laurin nih. Kalau ada gini deret Max-Laurin. Jadi modelnya kita coba diferensialkan, ya. Diferensial. Jadi fungsi X sama dengan arcus sin X. Kemudian coba kita diferensialkan. Dapatnya apa? Fungsi asen X berapa? Arcus sin diturunkan apa? Seper akar 1 kurang S kurang. Halo? Arcus sin diturunkan seper akar 1 kurang S. Maksud Anda belajar diferensial, ya enggak? Atau turunan atau derivatif, ya sama itu. Nah, jadi turunkan dapatnya ini maksudnya ya. Turunkan dapat ini. Cukup 1 kali turun deh. Nggak sampai turun ke berapa, enggak ada. Turun 1 kali. Nah, bentuk ini diubah jadi apa? Seper. Oh ya, kita mau jadikan harus bentuknya menjadi 1 plus alfa pangkat n. 1 tambah x berpangkat n. 1 tambah x berpangkat alfa, sorry. 1 tambah x berpangkat alfa. Jadi bentuk ini harus diubah menjadi x kuadratnya
Ya, X kuadratnya diubah jadi X. Seolah gitu ya. Jadi X kuadrat diubah jadi X. Jadi menjadi apa? Akar 1 kurang X. Enak. 1 kurang X ini kan sama dengan akar 1 ditambah min X. Enak. Min X ya. Kemudian min X ini kita ubah jadi plus X. Ya. Sama sih ya. Diubah jadi plus X sehingga menjadi ini menjadi apa? Akar 1 tambah X. Nah, baru ini akar 1 tambah X ini sama dengan apa? 1 tambah X pangkat setengah. Naik ke atas jadi apa? 1 tambah X pangkat min setengah. Inilah yang sama dengan alfanya. Ya, ini adalah alfanya. Jadi harus jadi bentuknya 1 tambah X. Paham? Itu kan kebalikannya nanti dibalikin lagi ceritanya itu. Pakai integral. Ya. Atau diubah bentuknya. Ya. Jadi cara kerjanya ini lebih simpel sebetulnya. Menghemat waktu untuk yang suku-suku nol tidak muncul. Ya. Bisa nangkap ya? Halo. Jadi ini ke sini, terus yang ini. Ya. Sudah paham? Ini nggak ikut ya. Ini tambahan. Sekali lagi ini bukan materinya sebenarnya. Tapi ini lanjutan dari Max Laurin bisa pakai. Tidak diuji ya, ini tidak diuji karena ini tidak masuk materi. Supaya Anda tahu aja. Karena kalau Anda pakai direct Max Laurin panjang sekali dan ada suku tidak nol, suku nol, tidak nol, suku nol, kan gitu. Tujuannya apa? Menghindar suku nolnya. Suku nolnya tidak dipakai, Anda lihat. Ya. Oke. Nah setelah ini, baru Anda kerjakan yang ini ya. Ini yang Anda kerjakan dengan bantuan apa? Direct binomial. Ya. Nah, Anda tahu sudah ya? Anda tahu direct binomial itu apa tadi? Direct binomial binomial adalah 1 ditambah X pangkat alfa adalah 1 ditambah serba 1. Nah, serba 1 itu apa? Alfanya 1 per 1 faktorial X pangkat 1. Serba 2 apa? Bukan alfa kali ya. Alfa kali dan perkalian. Alfa kali dikurangi. Kurang 1. Ada 2 kan alfanya. Alfa kali alfa min 1 per 2 faktorial kali X kuadrat. Serba 3 apa? Alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Tadi kan yang di awal tadi kan ini. Ini kan rumusnya. Sudah dibuktikan pakai direct Max Laurin ya. Ini. Nah, baru Anda masukkan yang ini yang saya lingkar kuning nih. Dimasukkan 1 tambah X pangkat alfa itu gini. Nanti sini 1 tambah X pangkat min setengah. Itu apa tuh min setengah tuh? Alfanya kan. Halo? Min setengah itu kan alfanya. Kita ganti. Jadi sesuai rumus ini kita masukkan. Coba kita ganti. 1 ditambah min setengah per 1 faktorial 1 kan? 1 faktorial 1 kali X. Ditambah alfanya min setengah, alfa min 1 min setengah kurang 1 per 2 faktorial. 2 kali 1 kan? Kali X pangkat 2. Ditambah alfanya min setengah kali alfanya min setengah kurang 1 kali alfanya min setengah kurang 2 per apa? 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 X pangkat 3, betul enggak? Gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga, nah ini baru langsung ubah nih.
Jadi kita kembalikan. Jadi ini pangkat min setengah ini supaya plus jadi apa? Seper 1 ditambah X. Enak? 1 ditambah X. Kurung pangkat setengah. Jadi ceritanya dibalik. Ya. Paham ya? Oke, terus sama dengan 1, ini kita bagi nih. Berapa? Min setengah bagi 1 tetap min setengah kali X. Kalau ini artinya apa nih? Nah, min setengah kali min 1,5. Min 1,5 itu 3/2 ya. Per 2 kan. Terus ini min setengah kali min 1,5 itu min 3/2. Terus ini min 2,5 jadi min 5/2 per 6. Ya, per 6. Oke, X pangkat 3 dan seterusnya. Terus pangkat setengahnya kan jadi akar. Ini bentuk gitu ya. Jadi akar. Jadi seper akar apa? 1 ditambah X gitu ya. Sama dengan berapa? 1 min setengah X. Nah ini berapa nih? Jadi kalau dikalikan berapa? Min kali min plus setengah kali 3/2, 3/4 enggak? Dibagi 2 sama enggak dikali setengah? Dibagi 2 sama enggak kali setengah? Ya. Ditambah ini juga. Sorry. Ini min kali min ya. Oke. Coba kali ini. 1 kali 3 kali 5 berapa? 15 per 2 kali 2 kali 2 8. Enak 2 pangkat 3 tuh. Kali dibagi 6. Berarti dikali 1/6 enggak? X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi dapatlah seper akar. Seper akar 1X tambah X sama dengan berapa? 1 dikurang setengah X ditambah 3/8. Oh ini tadi ada X pangkat 2 ya. Sorry. 3/8 X pangkat 2. Ini ada X pangkat 2 lupa. Pangkat 2 min. Nah ini bisa coret nggak nih? Dibagi berapa nih? Bagi 3 ya. Ini bagi 6 bagi 3, 2, 15 bagi 3, 5. Ya kan? Sehingga terjadi sini 5 kali 1, 5 per 8 kali 2, 16. X pangkat 3 dan seterusnya. Paham di sini? Nah, kita lihat tadi, ini kan dibalik semua ceritanya. Jadi ya tambah. Nah, harus jadi kurang. Berarti apa? Ini 1 tambah X, kita harus jadikan 1 kurang X. Artinya apa? Semua X diganti min X. Itu artinya. Semua X diganti min X. Supaya menjadi 1 kurang X ya. Ini ceritanya dibalik dari bawah ke atas. Paham ya? Jadi kan pakai diferensial pertama 1 kali aja. Terus diubah bentuknya menjadi 1 tambah. Kita menjadikan tuh ini. 1 tambah X pangkat alfa. Nah sekarang kita lihat di sini. Di sini kita ubah semua X-nya kita ubah menjadi min X. Ya, semua X-nya, semua X baik di soal di depannya maupun yang di kiri maupun di kanan. Kita ganti ya. Jadi seper akar 1 ditambah min X. Semua X diganti. 1 dikurang setengah kali min X ditambah 3/8 kali min X pangkat 2 min 5/16 kali min X pangkat 3 dan seterusnya. Artinya semua X yang berada di kiri maupun di kanan semua diganti min X supaya menjadi bentuknya seper akar 1 kurang X sebelumnya. Paham enggak? Jadi ceritanya tadi ini arkus kalau kita diferensialkan jadinya seper akar 1 kurang X per. Nah, kita mau jadikan, kita tujuannya mau jadikan
dari bentuk ini jadi ini. Jadi ini. Nah, caranya gimana? Caranya pertama X kuadrat kita ubah jadi X. Nih, X kuadrat diubah jadi X. Betul kan? Oke. Kemudian seperakar 1 kuadrat X ini kan sama dengan seperakar 1 tambah min X. Ya enggak? 1 tambah min X. Min X ini kita jadikan jadi X. Tujuannya supaya menjadi 1 tambah X. Tujuannya itu. Paham enggak? Nah, sudah jadi 1 tambah X. Nah, ini baru diubah. Bahwa akar itu pangkat setengah. Akar 1 tambah X sama enggak? 1 tambah X pangkat setengah. Karenanya di penyebut naik ke atas, ini naik ke atas, jadi apa? 1 tambah F pangkat min setengah. Sekarang sudah jadi 1 tambah F pangkat alfa. Alfanya berapa? Alfanya setengah. Nah, ini deret binomialnya. Ya, ini deret binomialnya. Ini adalah deret binomialnya. Ya, ini deret binomialnya. Nah, sekarang soal yang kita cari tadi, kita sudah dapat 1 tambah X pangkat min setengah. Kita kerjakan. Kita ganti. Semua alfa diganti min setengah. Paham? Ya, diganti min setengah. Ya, kita ganti. Sampai akhirnya kita menemukan ini kan. Ini. Sampai ini terakhir ini kan jadinya. Nah, sekarang kita lihat di sini tadi. Seperakar 1 tambah ini kan berasal dari 1/1 tambah min X. Maka si X ini jadi min X jadi X, sekarang baliknya. Dibalik X jadi min X. Paham saya? X jadi min X supaya menjadi 1 kurang seperakar 1 kurang X. Paham? Maka di sini semua X ini, semua X kita ganti min X. Kan ini ya, jadi min X. Sehingga jadi apa? Sampai sini paham enggak, Bro? Ini memperpendek jalan sebetulnya ya. Ini yang menghindar suku nol. Suku nolnya tak muncul lagi. Ya. Sehingga terjadi apa sini? Ini kalau ini dikalikan nih akar 1 kurang X nah. Halo? Ini menjadi jadilah seper akar 1 kurang X. Sama dengan berapa? Nah, salin ya. 1 tambah, ini min kali min plus, jadi 1 ditambah setengah X. Enak. Kemudian min X pangkat 2 plus nah. Min X di pangkat 2 plus kali 38 plus 38 X kuadrat. Berikutnya min X pangkat 3 min X nah. Min X di pangkat 3 min X kali min plus. Jadi plus 5/16 X pangkat 3 dan seterusnya. Sampai sini dulu, paham nggak? Oke. Nah, menurut ketentuan tadi, kita lihat sudah sampai di sininya nih. Posisi sudah sampai di sini ya. Sekarang X-nya ini. Jadi X kuadrat diubah jadi X. Dibalik semua ya. Tadi min X jadi X. Kemudian X kuadrat X diubah jadi X kuadrat. Paham? Kan sudah menjadi seperakar 1 kurang X. X-nya ini diubah jadi X kuadrat. Supaya menjadi akusin itu tujuannya. Maka di sini X diubah jadi X kuadrat. Nah, sehingga terjadi seperakar semua X, ya maksudnya kita ganti ya, semua X diganti dengan X kuadrat. Berarti sini akar 1 kurang X kuadrat, gitu ya. Kalau mungkin sama dengan 1 ditambah setengah X diganti dengan X kuadrat tambah 38 X-nya sendiri X kuadrat di pangkat 2, ya enggak? Kan X kuadrat, X-nya diganti X kuadrat, substitusi. Ini namanya substitusi. Ditambah 5/16, ini X pangkat 3. X-nya sendiri adalah X kuadrat di pangkat 3. Karena pangkatnya makin besar, tidak masalah sih kan. Tapi kalau pakai dari menstruasi lama. Sudah turun ke berapa tuh? Panjang kan? Ada suku nol lagi. Ya. Sehingga hasilnya menjadi apa? Seper akar 1 kurang X kuadrat sama dengan 1 ditambah
setengah kali X kuadrat ditambah 3/8. X pangkat 2 dipangkat 2 berapa? X pangkat 4 dikalikan. X kuadrat dikurung pangkat 2 adalah pangkatnya dikalikan. Ini juga tambah 5/16. Nah ini X pangkat berapa? 2 ke 3, 6. Dan seterusnya. Anda lihat sini tidak ada suku 0. Tidak muncul suku 0. Ya. Nah sekarang Anda lihat yang sebelumnya tadi. Sudah sampai posisi sini, dia mau menjadi akusin diapakan? Tadi kan di diferensial. Kebalikan diferensial apa? Integral. Nah kita integralkan. Jadi ini supaya dia akusin, maka kita integralkan. Maka ini integral. Harus kali dx ya. Integral 1 kali dx per akar 1 kurang x kuadrat. Sama dengan, berarti ini integral semua nih. 1 ditambah setengah x kuadrat ditambah 3/8 x pangkat 4 tambah 5/16 x pangkat 6 dan seterusnya kurung dx. Kan dikali dx. Integral dx, ya enggak? Nah, ini jadi apa nih? Ini untuk rumus integral dx ini kan akusin nih. Akusin x kan? Soalnya kan akusin x tadi. Akusin X diturunkan, didiferensialkan aksen nih. 1 kali aja, seper akar 1 kuadrat X kuadrat. Nah, di sini ceritanya jadi bentuk 1 tambah E pangkat alfa. Nah, sekarang kita balik nih. Integral berapa? Integral 1 dx apa? Integral 1 dx 1, ya enggak? Kemudian salah. Integral 1 dx X, ya enggak? Ini kalau bisa pecah-pecah, ini yang namanya piecewise. Integral piecewise di penggal-penggal. Di penggal-penggal masing-masing. Paham nggak? Anda ngerti nggak maksud saya? Kalau Anda penggal kan begini jadi integral 1 ya, ini 1 dx ditambah integral setengahnya boleh keluar nggak? Setengah x kuadrat 3/8 boleh keluar integral s pangkat 4 ini tambah 5/16 integral s pangkat 6 dan dx. Oh ini dx dulu. Sorry dx nih. Kok lupa nih. Ada dx-nya kan? Kan kali dx kan? Integral setengah s kuadrat dx ditambah 3/8 integral s pangkat 4 dx ditambah integral 5/16 saya keluarkan jadi 5/16 integral x pangkat 6 dx dan seterusnya. Itu istilah ini yang disebut dalam itu integral piece ya, PIECE ya, piecewise function. Piecewise function itu ada di penggal-penggal ya. Nah, baru di sini akusin dapat kita uraikan menjadi apa? Integral 1 dx kan x. Benar? Integral dari 1 dx x ditambah setengah kali integral x kuadrat apa? Halo? Integral x kuadrat apa? Seper 2 tambah 1 x pangkat seper n plus 1 x pangkat n plus 1. Jadi seper 2 plus 1 seper 3 x pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Ya enggak? X pangkat 3. Tambah 3/8 kali integral x pangkat 4 apa? Seper 4 tambah 1 seper 5 x pangkat 4 tambah 1 pangkat 5. Ya enggak? Penggal ya. Tambah 5/16 integral dari x pangkat 6 seper 6 tambah 1 seper 7 x pangkat 6 tambah 1 pangkat 7 dan seterusnya, ya kan? Sehingga arcus sin terakhir yang kita uraikan jadilah x ditambah seper 2 kali seper 3 seper 6 x pangkat 3 tambah 3/8 kali 5 40 penyebutnya x pangkat 5 tambah 5/16 sorry 5/16 kali 7 berapa? Penyebutnya 16 kali 7 berapa? 7 kali 6 42 7 tambah 4 yaitu 11 2. Betul enggak? 112. Benar?
X pangkat 7, dan seterusnya. Selesai. Berarti suku nolnya mana tuh? Suku nolnya pertama fungsi nolnya 0, X kuadrat tidak ada kan? Berarti koefisiennya itu pasti 0 kan? Kemudian S pangkat 4 tidak ada, yang 0, S pangkat 6 juga tidak ada. Jadi dia menghindar suku-suku 0 tadi. Sudah ngerti fungsi dari binomial itu adalah berasal dari deret. Kan minggu lalu sudah sebutin kan? Kita buktikan bahwa deret binomial itu bisa memakai deret Metz-Lawrence. Dapatnya deret binomial. Sudah jelas, ini tambahan ya, sebagai knowledge, sebagai pengetahuan aja, tidak dites. Oke. Sekarang uraikan aku tangan, ini lebih pendek jalannya, coba kita lihat. Uraikan fungsi X sama dengan arcus tangen X. Arcus tangen X. Coba diferensialkan. Fungsi asen X apa? Benang tangan apa? Seper 1 tambah X pangkat 2. Halo? Ya kan? 1 tambah X kuadrat. Oke. Ini lebih pendek jalannya. Pusing karena ada akar tadi kan. Nah, kemudian Anda lihat nih, si X kuadrat ini harus jadi apa? Harus jadi apa deh? Harus jadi, kan mau diubah menjadi apa? 1 tambah X pangkat alfa enggak? Kan berubah ke sini kan? Berarti X kuadrat ini harus, X kuadrat ini harus jadi apa? Harus jadi, ya, X kuadrat ini harus jadi apa? X kuadrat ini harus jadi X. Jadi seper 1 tambah X. Artinya apa? X kuadratnya, yang ini X kuadratnya, harus diubah menjadi X. Ya enggak? Dan jadi ini ya. Halo? Nah ini sudah bentuk, bisa membentuk ini enggak jadi? Ini kan artinya begini lah ini. Naik ke atas ya Pak? 1 tambah X pangkat min 1 enggak? Berarti ini alfanya berapa sih? Yang kita mencari kan ini ya. Dengan alfanya min 1. Paham nggak? Ini lebih pendek jalannya. Benar kan? Anda ngerti nggak nih? Halo, yang lain? Walaupun ini tidak masuk, tapi ini ya satu saat Anda jumpa masalah deret, kalau salah Anda juga nanti dapat mata kuliah yang pakai apa? Metode numerik. Ya. Jadi sebetulnya metode numerik itu menyelesaikan persamaan diferensial, ya. Berupa deret, ya, deret. Nah, deret itu salah satunya ini bisa pakai bantuan ini ya. Oke. Jadi bentuknya ini kan. Nah, sekarang Anda masukkan, kita punya deret binomial apa tadi? Deret binomial, ya. Apa deret binomialnya? 1 tambah X pangkat alfa sama dengan 1 ditambah serba 1. Apa tuh? Alfanya 1 per 1 faktorial X pangkat 1. Serba 2 apa? Alfa kali alfa min 1 per 2 faktorial X kuadrat. Serba 3 apa? Serba 3, alfanya ada 3 tuh. Alfa kali alfa min 1, alfa min 2 per 3 faktorial kali X pangkat 3. Dan seterusnya. Kalau 4 ya, alfanya ada 4, ya nah, per 4 faktorial S pangkat 4. Nah baru kan ambil soal ini, yang ini. Yang kita ambil yang ini kan. Itu enggak? Nih. Ambil. Ya udah, sini kita tulis 1 ditambah X pangkat min 1, itu sama dengan apa? Berarti alfa min 1 enggak? Alfanya ganti min 1. Berarti 1 ditambah min 1 per 1 faktorial 1 enggak? Ditambah ada X pangkat 1 ditambah alfanya min 1 kali alfanya min 1 kurang 1, itu enggak? Per 2 faktorial 2 kali 1 X pangkat 2 ditambah alfanya min 1, alfa min 1 kurang 1
alfanya min 1 kurang 2 per 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 X pangkat 3 dan seterusnya. Jelas? Berarti ini kita ubah nih. 1 tambah X pangkat 1 kembaliin lagi. Seper 1 tambah X enggak? Halo? Kan tadi ini nih. Seper 1 tambah X kuadrat diubah 1 tambah X kan ini. Jadi di sini ceritanya dibalik lagi dari bawah ke atas. Paham ya? Dari bawah ke atas itu ceritanya dari ini warna hijau saya. Jadi ceritanya dari ini dari sini ke sini baru ke sini. Betul enggak? Itu kan? Di bentuknya ini kan? Kan ini tadi ini. Bentuknya ini, ubah balik ke sini baru jadi akus ya. Kan gitu. Dari bawah ke atas kan? Oke. Jadi pangkat min 1 seper kan? Seper atau boleh gini, seper dari ini pangkat 1 enggak dituliskan. Sama dengan 1 plus kali min 1 kali X, min X. Ini min 2 kali min 1 apa? Ini min 2, min 2 kali min 1 plus 2 per 2 kali 1, 2 kan? Kali X kuadrat. Ditambah, ini apa? Min 1 kali min 2 kali min 3. Hasilnya apa? Min kali min plus. Kali min lagi. Min ya. Jadi berapa? Min 1 kali min 2 plus 2. Plus 2 kali min 3, min 6. Per 3 kali 2 ke 1, 6 enggak? X pangkat 3 dan seterusnya. Udah. Ini kan bisa coret nih. 2-nya coret, 6-nya coret. Ya enggak? Nah, maka kita peroleh apa? Ini kurungnya boleh buka. Jadi apa? Seper 1 ditambah X. Ini ya. Seper 1 ditambah X sama dengan apa? Saya salin. Hasilnya apa? 1 kurang X. Ya enggak? 1 kurang X. Berikutnya apa? Tambah X kuadrat. Ya. Tambah X kuadrat. Min X pangkat berapa? X pangkat 3. Tambah dan seterusnya. Kan? Nah, kemudian Anda lihat di sini. Dari sini, tadi kan diferensial. Kebalikan diferensial apa? Kebalikan diferensial apa? Integral. Ya kita integralkan. Kalau ini kan diferensial akus tangan turunkan seper 1 tambah X kuadrat. Kalau integralkan menjadi akus tangan. Ya udah kita integralkan. Maka sini sorry. Oh ya belum sorry. Ini harus akus tangan itu kalau ini X kuadrat ya. Jadi ini harus X kuadrat. Maka semua X harus diganti dengan X kuadrat ya. X-nya diubah menjadi X kuadrat. Sehingga terjadi apa? Seper 1 tambah X kuadrat. Dalam kurung dulu ya. Tambah dengan 1 dikurang X kuadrat. Ditambah yang hijau itu ya, yang saya lingkari. Itu X kuadrat di pangkat 2 ya. Dikurang X kuadrat di pangkat 3 kan? Dan seterusnya. Pak? Artinya semua ya. Semua X diganti X kuadrat. Itu maksudnya. Semua X diganti X kuadrat. Jadi X-nya menjadi X kuadrat. Kalau X-nya ganti X kuadrat pangkat 2. X pangkat 3 jadi X kuadrat pangkat 3. Nah, sehingga terjadi seper 1 tambah X kuadrat sama dengan 1 kurang X kuadrat ditambah X pangkat 4 dikurang X pangkat 6. Kemudian barulah kita integralkan. Ini sudah menjadi bentuk turunan dari apa? Akus tangan. Berarti ini harus diintegralkan. Artinya integral dari diferensial kebalikannya kali dx ya. Kali dx per 1 tambah X kuadrat sama dengan integral dari 1 dikurang X kuadrat tambah X pangkat 4 kurang X pangkat 6 dan seterusnya. Kurung dx ya. Dan kiri kanan kali dx. Nah, ini hasilnya Pak, integral dari dx per 1 ini kan akus
arcus tangen X. Ya. Sama dengan, ini langsung ya, integral 1 berapa? X. Integral dari X kuadrat berapa? 1/2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1. Integral X pangkat 4 apa? 1/4 tambah 1, 1/5, X pangkat 4 tambah 1 pangkat 5. Integral X pangkat 6, 1/6 tambah 1, 7, X pangkat 6 tambah 1, 7, dan tambah dan seterusnya. Tapi dari panjang ya. Sehingga kita dapatlah, sudah selesai. Inilah arcus tangen X. Selesai. Anda lihat sini, ada konstan tidak ada, berarti fungsi nolnya 0, karena arcus tangen 0, 0 kan. Kemudian pangkat 2 tidak ada, pangkat 4 tidak ada, pangkat 6 tidak ada juga. Ya kan? Itu suku 0 ya. Jadi kerja ini sepertinya lebih praktis dibandingkan kalau kita pakai direct Metz-Lowrin. Walaupun asal usulnya dari binomial itu memakai direct Metz-Lowrin. Jelas ya? Nah ini sekali lagi tidak diuji karena ini tidak masuk dalam kurikulum. Ini saya tambah aja sebagai pengetahuan aja. Oke, sekarang kita masuk latihan kita yang ada. Anda mau tanya dulu? Ini question? Ada pertanyaan? Mungkin ada Anda punya soal dari temannya yang tidak terpecahkan? Ada? Halo? Bayangkan satu kelas sekian berapa tuh jumlahnya? Nah, tiga berapa? Heran, biasanya kalau ujian tuh justru di hari terakhir itu penuh ya. Ingin tahu tuh ya. Seperti ini ilmu pengetahuannya tidak dapat ya. Ya, kecuali dia pelajari dari videonya dan dari whiteboardnya. Kalau dia bisa ngerti, oke. Itu online aja. Ya kan? Kalau yang model yang saya kasih itu materi online sebetulnya jadi ya. Ada materinya, itu namanya lesson note, catatannya, kemudian videonya untuk ya nonton bisa mengerti. Nah, online harus begitu. Oke. Nah, biasa saya beberapa periode ini tidak mengajar bisnis online. Kalau dengan bisnis online, biasanya saya terang seperti ini juga. Tapi mereka posisiin dalam keadaan online di rumah masing-masing. Ya. Oke. Nah, kalau tidak ada, saya kasih latihan. Nah, ini baru masuk latihan. Ya. Nah, ini masalah luas antara luas daerah ya. Bisa luas daerah. Bisa bisa luas, bisa kolom ya. Oke, bisa. Kalau saya bikin kolom misalnya. Soalnya tentukan, ya ini latihan pertama. Tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 3X dan Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Yang diputar terhadap susah ya. Yang diputar terhadap sumbu Y. Nah, kalau sumbu X sudah kan bro ya. Nah, sumbu Y gimana?
Langkah pertama apa yang Anda lakukan? Tentukan harga batasnya dulu supaya bisa gambar sketsanya, ya. Berarti di sini ya, y sama dengan y, enak. Y parabola itu apa? X kuadrat kurang 2x sama dengan y linier garis lurus 3x. Enak. Ini untuk menentukan harga batasnya. Halo? Nah, kemudian ternyata ini ada yang sama ya. Dipindahkan semua ke kiri, x kuadrat d kurang 2x kurang 3x sama dengan 0. Dan ini bisa dijumlahkan berapa? X kuadrat kurang 5x sama dengan 0. Kemudian difaktorkan, keluarkan x-nya, tinggal x kurang 5. X pertama 0, x kedua 5. Inilah harga batasnya. Tapi yang mintanya diputar dari sumbu Y. Jadi diputar dari sumbu Y. Berarti batasnya bukan X, Y. Kalau diputar dari sumbu X, ini harga batasnya 0 dan 5. Karena diputar dari sumbu Y, cari Y-nya. Yang paling gampang, Y-nya mana yang kecil aja, jangan yang besar. Y sama 3X daripada X kuadrat. Sama hasilnya. Itu enggak? Kita ambil Y sama 3X, boleh enggak? Yang ini aja. Y sama dengan 3X. Berarti Y sama dengan 3 kali 0 sama dengan 0. Oke ya. Nah, Y sama dengan 3X. Berarti Y sama dengan 3 kali 5. Berarti Y sama dengan 5. Ya enggak? Berarti batasnya 0 dan 5 juga ya. 15 nih. 3 kali 5, 15 ya. 0 dan 15. Ya, hati-hati ya. Nah, ini mungkin angka bisa besar ya. Nah, kalau kita gambarkan sketsanya gimana? Oh, sorry. Ini mungkin lebih khawatir saya. Kalau taruh sumbu X aman ya. Maaf, tunggu dulu. Kalau taruh sumbu X gampang. Tapi kalau ini sebaiknya ini saya sederhana ya supaya gambarnya itu kita tukar ya sedikit. Ini saya hapus. Maaf sekali lagi. Kalau taruh sumbu X tidak ada masalah. Tapi kalau taruh sumbu Y bermasalah dia. Bentuk gambarnya aneh jadi. Susah lihat dari sumbu Y-nya. Ya. Kalau sumbu X bisa. Tapi sumbu Y, nah, ini berarti ini min 3X sama dengan 0. Berarti harga batas lebih kecil lagi ya. Bukan 5 tapi 3. Yaitu apa? Ini difaktorkan, keluarkan X, sini X min 3 sama dengan 0. X pertama 0, X kedua 3. Jadi 0 dan 3. Tapi ingat nih, ada sumbu Y. Karena ada sumbu Y, Y-nya sama dengan 3X. Masuk sini. Y adalah 3X, berarti Y adalah 3 kali 0, berarti Y adalah 3, ya enggak? Y 0, 3 kali 0, 0 ya. Y 3 kali 0, 0. Oke, batasnya tetap 0. Tetapi untuk X dengan 3, jadi berapa? 3 dikali 3, berapa? 9, jadi batas 0 ke 9. Ya. Kalau dimasukkan pakai X kuadrat sama enggak? Coba, kalau X-nya 0, Y adalah S kuadrat, 0 kuadrat 0 juga kan sama. Kalau X-nya 3, X-nya 3, Y adalah S kuadrat, 3 kuadrat 9. Sama enggak? Sama ya. Jadi pilih yang kecil aja. Ya, sama. Nah, kita gambarkan. Kalau gambar sketsanya 1 sampai 3, nanti kita gambarkan. Oh, 9 agak sekali ya. Panjang. Terus ini 1, 2, 3. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enak. Nah, 9 sini. Nah, grafiknya mana? Grafiknya misalnya yang warna merah ya.
garis lurus, ya, ini garis lurusnya. Terus yang parabolanya, misalnya ini, parabolanya ini kan. Nah, luas yang tanya itu kan, maksudnya daerah itu yang kasih kuning ini kan. Kemudian diputar ada sumbu sumbu Y, ya, ini sumbu Y, ini sumbu X, ya. Berarti ini ada bayangannya sini ya. Satu, dua, tiga, saya bayangannya. Di sini ada warna birunya, parabolanya, bayangannya, dan warna merahnya yang lurus. Nah, ini bayangannya nih, betul nggak? Kemudian diputar terhadap sumbu sumbu Y. Ini lengkung, ini diputar terhadap sumbu Y kan gitu kan? Anda tahu volumenya yang mana? Yang berwarna itu kalau diputar apa artinya itu? Volume paraboloida, kalau bahasa Inggrisnya paraboloid, ya kan? Paraboloida, paraboloid dikurangi volume kerucut. Enak, kerucut tuh lubang nggak? Lubang gitu, nggak ada isinya. Paham sih? Jadi bentuknya itu volume paraboloida dikurangi volume kerucut sebetulnya. Ya, jadi yang parabolnya jadi paraboloida, yang lurus itu jadi kerucut. Itu enggak? Nangkap nggak maksudnya nih? Nah, kalau kita cari volume ini berarti apa? Nah, rumus volume apa? Masih kan enggak? P integral diselisih ya. Berarti hati-hati. Ini kita ubah dulu nih. Kalau kita ubah ya. Kalau Y sama dengan 3X dibalik. Coba. 3X adalah Y. Berarti X berapa? Y bagi 3. Sepertiga Y enggak? Nah, oh ya, ini awalnya ini apa nih? Ini awalnya ini adalah Y, Y sama dengan 3X. Ini adalah Y1. Y2-nya adalah X kuadrat. Ya, X kuadrat ya. Nah, Y1 ini kayak. Terus kalau dibalik, ini berarti Y1 ini ya, sini. Berarti Y1 itu menjadi X1. Berapa X1-nya? Ini X1 ya. X1-nya berapa? Sepertiga Y. Ya enggak? Halo? Lengkap maksudnya? Terus dari sini, kalau X kuadrat sama dengan Y, berapa X? Akar Y enggak? Karena ini Y2, berarti sini X2. Berarti sini, gambar sini, X2-nya sama dengan akar Y. Sekarang mengerti maksudnya? Halo? Yang berarti yang paling jauh dari sumbu Y itu adalah X2 ya. Sehingga rumusnya apa? Sampai sini dulu. Ngerti enggak dulu deh? Halo? Do you understand? Ada yang kurang ngerti? Coba. Yang belakang ngerti enggak? In the corner. Do you understand? Oke. Jadi batasnya ini nanti ya. Batasnya Y 0 sampai 9. Bukan X ya. Karena yang diputar adalah sumbu Y. Y ya. Berarti sini di sini Y-nya sama dengan 0, di sumbu X Y 0, di sini karena tinggi 9, Y sama dengan 9. Itu batasnya. 0 sampai 9 ya. Oke, kalau sudah eh, ya dari sini sampai sini kan. Baru kita cari volumenya. Jadi volume sama dengan apa?
Pi integral, ya, Pi integral, batasnya tadi berapa? 0 sampai 9, batasnya dari Y, ya, ini Y dari 0 sampai 9, enak. Kan Y ya, bukan X. Terus sini apa? Yang paling luar apa? Yang paling luar itu ingat. X2, berarti sini X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat. Kurung DY. Kenapa? Ini diputar terhadap sumbu Y. Enak. Karena diputar terhadap sumbu Y, maka rumus ini. Paham nggak? Ya, karena diputar terhadap sumbu Y, maka formulanya ini. Jadi volume sama dengan apa? Pi integral Y dari 0 sampai 9. Nah, X2-nya berapa? Tadi. X2-nya berapa ini? Ini. Akar Y. Berarti akar Y di pangkat 2. Hasilnya Y. Betul kan? Kan X kuadrat sebelumnya Y. Dikurangi X1. X1-nya berapa? Dari ini. X1-nya garis lurus. Yaitu dari Y 3X dibalik 3X Y. X adalah sepertiga Y. Jadi sepertiga Y dikurung pangkat 2. Huruf siku DY. Jelas nggak bahas ini? Halo? Sehingga hasilnya apa? Volume adalah pi integral. Ini boleh nggak pakai Y ya. Nah ini selesaikan. Akar Y pangkat 2, Y enggak? Y ya. Dikurang sepertiga. Sepertiga pangkat 2 berapa? Sepertiga ke sepertiga sepersembilan. Y pangkat 2. DY. Jelas? Sehingga volumenya berapa? Pi. Nah, baru dikali. Integral Y pangkat 1 apa? 1 tambah 1. Y pangkat 1 tambah 1. Y kuadrat. Min 1/9 kali Y kuadrat. Integralnya 1/2 tambah 1 1/3. Y pangkat 2 tambah 1 3. Harga batas 0,9. Wah, harga batasnya besar ya. Oke. Sehingga volumenya berapa? Pi kali setengah dikali Y kuadrat batas atas, apa tuh? 9 kuadrat dikurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Enak. Ini kalikan nih, seberapa? Kurang 1/9, 1/27 kali Y pangkat 3 batas atas 9 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Yang 0 kita abaikan aja kan. Tidak usah kita lihat. Enak. Nah, hasilnya apa ya? Jadi volumenya sama dengan Pi dikali 9 kuadrat berapa? 81 kali setengah per 2. Halo? Setengah kali 81, 1 per 2. 6 kuadrat kan 81, 81 kali 1 kan 81 per 2. Ini 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 itu kan 9 kali 81 enggak? Per 27. Boleh enggak saya bikin gitu? Boleh ya? Daripada angka besar-besar gitu. Ternyata 9 ini bisa tercoret. Coret nih, berapa? Ini 1, ini 3 enggak? Ya, 3. Jadi tinggallah Pi 81 per 2 dikurang 81 per 3. Nah, 81 boleh keluar enggak? Jadi kalau Anda lihat matematik itu, kalau bisa difaktorkan, difaktorkan. Saya keluarkan. Jadi keluarkan 81 Pi, tinggallah apa? 1/2 kurang 1/3 enggak? Ya kan? Sehingga ini hasilnya apa? 81 Pi dikali, ini sama penyebut berapa? 3 sama 2, 6 kan? Nah ini 2 menjadi 6 kali 3, karena penyebut kali 3, pembilang 1 kali 3. Terus sepertiga 3 menjadi 6 kali 2, karena penyebut kali 2, pembilang satunya kali 2. Kan gitu kan? Coba kalau dikurangan. Ya kan? 3/6 setengah, 2/6 sepertiga. Jadi hasilnya 81 Pi kali berapa nih? 1/6.
Ya, coret. Bisa coret enggak nih? Bagi 3. 27 bagi 3, 6 bagi 3, 2. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah 27 pi per 2. Bulat aja ya. Kalau mau bikin pecahan boleh 13,5. Ya, 13,5 pi. 27 pi per 2 aja. Oke? Tidak usah selesaikan sampai sini. Paham sampai sini? Jawabannya ini. Oke? Nah, seperti itulah model-model yang harus Anda kuasai. Yang sulitnya terhadap sumbu Y ya. Kalau untuk sumbu X mudah ya. Jadi itu bisa. Oke. Untuk sumbu X ya bisa. Lebih mudah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Any question? Anda ada pertanyaan, Mister? Do you have any question? Ya, Anda sendiri ya, ada tanya. Nah, ada yang bertanya? Ya, seperti ini. Hah? Oh, yang tadi. Ya. Nah, gambar ini kan eh, kalau Y saya cara gambarnya saya potongkan ini. Ini saya potong dua kurva ini saya potongkan. Dapat satu ya. Saya potongkan Y sama dengan Y parabola sama dengan Y linear garis lurus. Berarti S kuadrat sama dengan 3X. Kan yang satu Y-nya S kuadrat, yang satu 3X. Berarti S kuadrat sama 3X, Y sama dengan Y. Ini saya pindahkan 3X-nya pindah ke kiri jadi min 3X enggak? Kemudian difaktorkan. Ada yang sama enggak? X keluarkan X-nya. Keluarkan X tinggal X min 3. Masing-masing 0. X pertama 0, X kedua, X kurang 3 0, berarti X 3 enggak? Berarti dapat pertama ini X-nya 0 dan 3. Kalau ini terhadap sumbu X, harga batasnya 0, 3. Tapi karena yang minta sini diputar terhadap sumbu Y. Nah, itu masalahnya. Karena terhadap sumbu Y, maka ini Y-nya saya cari. Y-nya terserah. Mau Y sama 3X, Y sama dengan X kuadrat sama enggak hasilnya? Coba kalau 3X. X-nya 0, 3 kali 0, 0. Atau 0 kuadrat, 0 juga kan? Atau yang sebelah sini, X3. Kalau X3, Y3X, 3 kali 3, 9 enggak? Kalau X kuadrat, 3 pangkat 2, 9 enggak? Sama. Berarti misalnya. Nah, kita gambarkan di sini. Ya, kita gambarkan. Di sini dapat 0,0. Ini ya, 0,0. Di sini 3,9. Itu enggak? Ini 3,9. 3,9 enggak? Nah, ini bayangannya. Bayangannya berarti jarak sama enggak? Terhadap sumbu Y. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini yang ini sudah ini saya catat. Terus lanjutannya itu tadi diputar darah sembunyi. Jangan lupa yang paling luar kurang yang dalam. Yang luar tadi saya bilang kan, yang luar tadi itu apa? Paraboloida, lengkung. Paraboloida volumenya. Yang dalam kena lurus jadi kerucut. Jadi sebenarnya volume paraboloida atau paraboloid dikurang kerucut. Itu sebetulnya. Ya, kalau cari apa bisa. Yang kerucut istimewa, tapi paraboloida tidak istimewa ya. Karena tidak istimewa, maka pakai ini. Ya, belajar ini karena yang kita pelajari sebetulnya bukan untuk yang bukan istimewa. Yang istimewa kan lucu sudah tahu isinya sepertiga pi r pangkat 3 atau luas lingkaran kali pi r kuadrat kali sepertiga tinggi. Ya. Oke. Kemudian ini saya campur-campur ya.
Karena ada yang modelnya dia kasih deret, dia tanya suku ke N-nya berapa. Dia tanya lagi, apakah deret itu uji konvergensiannya, uji konvergensinya. Ya. Jadi sini ini sudah belum? Sudah selesai. Nah, ini deret dikasih tahu nih. 3 pangkat 1 per N pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2 per N kuadrat. Ya. Oh, sorry. Ya. Salah saya. 3 ditambah 3 pangkat N per N-nya diganti ya. 3 pangkat N jadi 1 pangkat 3. Ini 2 pangkat 3. Terus ini 3 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Terus apa lagi? 3 pangkat 4 per 4 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, tentukan ya, pertanyaannya tentukan suku ke N. Suku ke N itu lambangnya ada yang pakai AN, kalau saya pakainya UN. Tentukan suku ke N tuh. UN atau AN sama deh. Nah, kemudian uji konvergensiannya. Ada kata konvergen, uji konvergensinya. Artinya apakah deret itu konvergen atau divergen? Itu artinya. Jadi langkah pertama Anda tentukan suku ke N-nya berapa? Caranya mudah. Anda lihat yang berubah-ubah itu jadi N. Yang tetap itu adalah sama. Jadi Anda lihat sini. Ini 3, 3, 3, 3. Ini pangkatnya 3, 3, 3, 3. Tetap kan? Yang saya kuning itu adalah tetap. Berarti suku ke N-nya berapa? Yang berubah-ubah itu N-nya. Halo? Yang berubah jadi suku ke N, atau boleh tulis AN, suku ke N, itu sama dengan apa? Anda lihat nih, 3, 3, 3, 3. Tetap. Isinya artinya satu nak, dari tulis ya. 1, 2, 3, 4 itu yang N-nya. Yang berubah-ubah itu 1, 2, 3, 4 N-nya. Di bawah apa? 1, 2, 3, 4 itu N-nya. Pangkatnya sama enggak? 3, 3, 3, 3, 3. Jadi yang saya warna kuning itu tidak berubah. Ya. Yang berubah itu N-nya. Karena ini mencari suku ke N-nya. Ya, mencari suku ke N-nya. Nangkap enggak? Ngerti ya? Halo, nanti kalau soalnya ya kuat ada yang macam-macam butuhnya bisa aja ya. Eh? Apa ya? Yang kesehatan itu apa? Kecuali yang tadi itu tambahan, yang apa tentang direct binomial nah masuk itu tidak ada dalam materi itu sebagai tambahan. Latihan itu adalah yang Anda tanya. Jadi mulai tadi volume jadi kan sudah. Itu minggu lalu sudah mulai kan? Tidak menyimak gitu. Minggu lalu banyak latihannya kan? Nah masuk. Oke lah. 2 minggu yang lalu yang online itu waktu tambahan itu juga deret banyak kan? Banyak deret. Ya udah. Oke, jadi cara lihatnya itu ini. Yang tetap itu tetap. Yang menjadi N itu adalah yang berubah. 1, 2, 3, 4, 5. Di bawah yang 1, 2, 3, 4 itu pangkatnya N. Di bawah Anda lihat gitu. 3-nya itu pangkatnya. 1, 2, 3, 4 itu berubah tuh N-nya.
Jadilah suku Kn ini. Itu pertanyaannya. Tentukan suku Kn, AN-nya. Ya, AN berapa? Ini dalam suku Kn. Mungkin Anda sudah tahu itu artinya suku Kn ya. Nah sekarang deretnya itu menjadi deretnya ini sigma itu deret ya. N dari 1 sampai tak itu apa? 3 pangkat N per N pangkat 3. Dia tanya uji konvergensinya. Deret ini. Deret ini tanya konvergensinya itu tanya apakah deret ini konvergen atau divergen. Ingat, kalau suku ke N harus cari suku ke N plus 1. Kita gunakan tes rasio ya. Biasakan pakai tes rasio dulu. Tes rasio ini lebih mudah daripada yang lain. Ya. Nah, berapa? Kalau UN plus 1 berarti sini 3 pangkat N plus 1 per N plus 1 pangkat 3. Betul enggak? Jadi ya. 3 pangkat N plus 1 sama enggak? 3 pangkat N kali 3. Enak. Kalau dikali pangkatnya tambah enggak? Nih, 3 pangkat N kali 3 pangkat 1 berarti 3 pangkat N plus 1. Ya. Nah, yang N plus 1 tambah pangkat 3 ini pakai apa? Segitiga Pascal. Anda masih ingat rumus segitiga Pascal? Lupa. Lupa. Segitiga Pascal. Angka 1 semua. Dikelilingi oleh angka 1. Ya, ini disebut segitiga. Ini disebut segitiga Pascal. Anda kenal kata Pascal? Bapak Pascal adalah ahli di bidang fisika dan matematik. Orang zaman dulu tuh dia ahli fisika juga ahli matematik. Ada yang terkenal dengan teori apa? Black hole, lubang hitam. Siapa? Stephen Hawking, ya. Orang Inggris ya. Yang dulunya kecil suaranya ada tapi rusak kita suaranya. Dia bicara pakai komputer. Jadi sambung ke komputer. Sudah almarhum ya. Stephen Hawking itu ahli fisika juga ahli matematik. Orang zaman dulu itu dosen saya satu Profesor Chia Mai-on dari ITB, dosen S2 saya. Beliau seorang fisikawan, tapi matematiknya jago juga. Ya. Berarti keterangan saya itu waduh, luar biasa matematiknya. Ya. Oke, matematiknya tingkat tinggi ya, bukan tingkat rendah ya. Oke, Anda lihat sini. Kalau ini artinya apa nih? Kalau satu ini artinya A tambah B pangkat 0. Ya nak? Artinya sini apa? Tambah yang satu nak? Ini artinya apa nih? A tambah B pangkat 1. Pangkat 1 udah itu ya. Ini artinya satu-satunya 1 tambah 1. 1 kali A tambah 1 kali B. Betul nggak? Nah, tambah lagi 1 ujungnya lagi. 1 tambah 1, 2 kan? Ini yang pangkat 2 nih. Pangkat 2 apa? A tambah B pangkat 2. Koefisiennya 1 tambah 2 tambah 1 nggak? Halo? Ini yang segitiga Pascal ya. Anda lihat sini. Kalau A pangkat 2, pasti A pangkat 2 paling tinggi kan? Itu A-nya turun 1. A kan? A pangkat 2 turun 1 A. Nah. Si B naik 1. A turun 1. Sebetulnya ini 1 kali A, B pangkat 0 nih harusnya. 1 kali A pangkat 2, B pangkat 0. A turun 1 A, B naik 1. B pangkat 0 naik 1 kan B pangkat 1. A turun 1, A pangkat 0 lah. Dia tulis ya. B naik 1, B pangkat 2. Angkanya ini kan. Halo. Itu segitiga Pascal. Apa Anda tidak diajarkan biasa, Pak?
Jajar kan? Nah, pangkat 3 tambah lagi ini satu ujung-ujungnya lagi. Nah, ini bagian ini jumlahkan. 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3. Nah, sehingga kita dapat ini A tambah B pangkat 3. Apa nih? Koefisiennya apa? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ini istilah salin nih. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Anda tahu nggak angka-angka itu nilai apa tuh? Nilai kombinasi. Nilai kombinasi itu. Ya. Kalau Anda cari ini satu ini apa? Kombinasi dari apa? N-nya 3, K-nya 0. Ya, K-nya 0. Ada rumus rumus kombinasi apa? Ada ingat? Kombinasi kombinasi N, K atau M, R, ada yang pakai R atau K kan? Sama dengan apa? N faktorial per K faktorial kali N kurang K faktorial. Ya enggak? Kalau kalau K faktorial nggak ada itu namanya variasi atau permutasi. Ya enggak? Nah ini A-nya pangkat 3 paling tinggi. A pangkat 3. Jadi koefisiennya saya ingkari ya. Koefisiennya 1,331. A pangkat tertinggi 3. A pangkat 3. A turun 1. Sebetulnya B pangkat 0 nih. A pangkat 3. B pangkat 0. A pangkat 3 turun menjadi A pangkat 2. B naik 1. B pangkat 1. Jadi B pangkat 0 ya. B pangkat 1. Terus A turun 1. A. Ya enggak? Pangkat 2 B turun 1. B naik. Pangkat 1 jadi B pangkat 2. Kemudian A turun 1, A pangkat 0. A pangkat 0 kan 1. Nah, ditulis ya. B naik 1, B pangkat 3. Kan gitu. Turun tangga, naik tangga. Paham mas ya? Si A turun, si B naik. Si A turun, si B naik. Nah kan enggak? Ya, saya padu lagi. Jadi sebenarnya gini. Ini saya kasih. Sebenarnya A plus B pangkat 3 ada tahapan koefisiennya 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ya enggak? Astaga. Ya, si A paling tinggi pangkat 3, si B itu 0. B pangkat 0. Ini B pangkat 0 kan 1, hilang ya. Kemudian si A turun A pangkat 3 turun menjadi pangkat berapa? 2. B naik pangkat 1. Saya tulis ya, pangkat 1. Si A turun 1 lagi. Tinggal A1, B naik 1, B kuadrat. A turun 1, A pangkat 0, ini 1 nilainya. B pangkat 0, B naik 1, B pangkat 3. Itu sebetulnya AB, 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 mulai AB pangkat 3, B pangkat 0. Sudah lengkap maksudnya? Nah, dari sinilah nanti datangnya rumus B, B begitu 2, A tambah B itu binomium Newton. Binomium Newton dikemukakan oleh Bapak Newton. Tapi saya tak tahu Newton yang mana. Apakah ini sama dengan Bapak Newton Pascal? Fisika. Ingat hukum Newton apa? Hukum Newton pertama apa? Aksi sama reaksi. Kalau ditekan, di bawahnya lawan, ya kan? Aksi sama reaksi. Di lantai saya kan. Kasih bendaan. Ya. Kedua, gaya sama massa kali gravitasi. Ketiga, itu yang jarak bulan tuh, ya. Nah, itu ceritanya. Nah, di Newton ini rumusnya adalah A plus B pangkat N adalah sigma, deret. Kan deret tadi itu. Deret K, K-nya dari 0 sampai N, kombinasi N, K, kali A pangkat N min K, B pangkat K. Nah, itunya. Itu sebetulnya. Datangnya dari yang kita jabaran tadi. Itu enggak? Nah, kombinasi ini yang rumus tadi. Kombinasi N, K adalah tadi apa? N faktorial per K faktorial N kurang K faktorial. Itu sebetulnya. Ya, baik.
Saya mengingatkan Anda lagi yang di SMA. Ya, review. Sudah jelas sekarang? Nah, kita kembali lagi yang tadi. Mana? Sudah dapat ya? Nah, berarti di sini jadi apa nih? Berarti di sini menjadi apa? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Betul enggak? Terus ini N-nya suku pertama N, A-nya N, B-nya 1 enggak? Ini apa sih? Ini menjadi N pangkat 3, ya enggak? Terus ini N-nya turun, N kuadrat kali 1 kan? Jadi ini kali 1. Terus ini N-nya turun 1 kali 1 kuadrat. Jadi 1 kali N pangkat 3. Saya ulang lagi sini ya. Sini saya ulang lagi. U pangkat N plus 1 adalah tadi apa? UN plus 1 adalah 3 pangkat N plus 1 per apa? N plus 1 pangkat 3. Nah, 3 pangkat N, 3 pangkat N ini 3 pangkat N kali 3 pangkat 1. Nah, kalau dikali pangkat ditambah N plus 1 kan. Terus ini apa? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ini koefisiennya. Dari segitiga Pascal. N paling tinggi apa? N pangkat 3 enggak? Nah, ini N turun 1, N kuadrat kali 1. 1 itu apa? B-nya. Terus N turun 1, N. Satunya naik pangkat 2. Terus ini B-nya 1 pangkat 3. Sehingga ini jadi apa? 3 pangkat N kali 3 per, ini apa? N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N tambah 1. Nah. Inilah UN baru menggunakan tes atau uji rasio. Rasio. Tes rasio. Rasio tulisannya. Rasio bacanya kan. Tes rasio adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan apa? Limit dari N menuju tak hingga dari, nah, UN plus 1-nya nih, 3 pangkat N kali 3 per panjang itu apa? N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N plus 1 per, nah, yang awalnya tadi apa? 3 pangkat N per 3, nah? Per N pangkat 3 kan? Nah, ini kan sama dengan apa nih? Limit N menuju tak hingga dari 3 pangkat N kali 3 per panjang N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat tambah 3N tambah 1 dikali, kalau dibagi jadi kali dibalik nggak? N pangkat 3 per 3 pangkat N. Apa yang Anda coret sini? 3 pangkat N-nya. Nah, sehingga tinggallah apa? Tinggallah limit N menuju tak hingga dari 3 kali N pangkat 3 apa? 3 pangkat N, 3 kali N pangkat 3 per, di bawah apa? Salin aja. N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N tambah 1. Tanya, N pangkat berapa tertinggi yang jalan tol? N pangkat berapakah tertinggi? N pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? 3. Berapa pada penyebut? 1 nah. Ini koefisiennya 3, di bawah ini kalau itu 1 nah. 3 per 1 berapa? 3. 3 itu bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Kalau lebih besar, maka deret yang ditanya adalah, kita tulis di deret aja boleh, deret apa? Divergen. Kalau yang kecil dari 1, konvergen. Ada kan? Kalau limit UN per 1 per UN-nya kecil dari 1, konvergen. Kalau limit UN per 1 per UN-nya besar dari 1, divergen. Sama dengan 1 ada dituju dari pihak besar. Divergen.
dituju dari pihak kecil, tes rasio gagal pakai tes Rabe. Oke? Nah, ini ulang-ulang deh. Cuma masalah segitiga Pascal ya. Kalau pangkat 2 gampang kan? N kuadrat tambah 2N plus 1. Oke. Kemudian ada ya. Jadi kalau Anda tanya tadi apa itunya, latihan inilah lah yang sebenarnya harus Anda kuasai. Ya. Oke. Jadi volume benda putar kita juga sudah pelajari juga bisa luas dipelajari juga ya. Satu deret diketahui tanya suku ke n uji konvergensinya. Nah, sekarang integral trigonometri yang pakai substitusi gitu gimana? Tahu ini dulu integral pecah bagian. Ah ini ya. Seperti yang minggu lalu itu pelajari juga ya. Masih kan enggak? Hah? Ya, itu banyak jebakan-jebakan itu. Ya. Jebakannya minggu lalu itu boleh saya lihat sini ya. Minggu yang lalu ya, hari Kamis yang lalu ya. Nah, ini minggu lalu nih. Masih ingat enggak? Ulang lagi. Angkanya sebesar itu bikin bingung. Ya, kita coba ya. Eh, ulang lagi nih. Eh, mungkin kita bantu dengan cara misal supaya membantu penyelesaiannya. Ya, dengan misal itu lebih mungkin kalau langsung saya khawatirkan Anda bingung. Ya. Jadi minggu lalu kita latih ini yang soal ujian tahun yang lalu, uji gini. Ya, soal tahun yang lalu gitu. Ya, tahun ini bisa bentuknya. Tapi oh ya ini trigonometri ya tadi ya. Ini yang variabel kan karena trigonometrinya kayak apa sih? Ya, pelajari ini ya. Oke. Kemudian kita masuk trigonometri. Nah, misalnya ada integral E pangkat sin X kali cos X dx. Coba Anda lihat nih. Gimana nih? Ini kan substitusi trigonometri. Apanya Anda misalkan? Ini kan bentuknya E pangkat U. U-nya mana? Ini kan. Ya enggak? E pangkat U. Yang belakang ini yang DU-nya. Sekian DU. Ya. Nah sekarang kita coba misalkan wah, U sama dengan sin X. Ya nah, ini kita ambil ya. U sama dengan sin X. Maka ya, U sama dengan sin X
Maka turunan U terhadap X apa? Turunan sin apa? Cos X. Ini kali silang, enak. Maka DU berapa? Cos X, cos X dx. Tanya, DU-nya ada enggak di sini? Sama enggak? Saya tanya, DU-nya ini sama namanya? Atau terjadi kelipatan? Atau terjadi kelipatan? Ya, enggak apa-apa. Yang penting sama, ada yang sama kan? Ini kebetulan sama. Nah, ini kalau yang sama, maka ya, ya. Maka ini misalkan ini eh, E E pangkat U sin X dan U ya, sin X misalnya U, cos X dan X ganti apa? DU. Nah. Halo? Sin X-nya ini, sin X-nya diganti U, ini U. Kemudian cos X dx-nya ganti. Misalnya aslinya DU-nya 5 cos X dx. Misalnya. Maka cos X dx adalah DU per 5. Nah. Halo? Misalnya DU adalah 5 cos dx, maka cos dx adalah DU per 5 kan? DU per 5 itu pasti DU per 5. Keluarkan seperlima ya. Nah, itu yang kata-kata saya kalau DU sekian DX, maka di depannya dikali sepernya. 5 DX menjadi seperlima di depannya. Ya. Nah, ini menurut rumus, ini sama dengan apa? Integral E pangkat DU adalah E pangkat U. Nah, tambah C. Udah, langsung. E pangkat, U-nya berapa? U-nya tadi, U-nya misalkan apa tadi? U-nya misalkan apa sih? Sin X. Nanti E pangkat sin X tambah C. Ini yang sederhana ya. Mungkin bentuknya bisa bervariasi. Jelas? Nah, kemudian trigonometri. Ya, trigonometri. Trigonometri bisa aja bentuknya integral dx per akar 25 ditambah 4 dikurang 49 x kuadrat. Seperti itu. Gimana nih? Kita pakai yang substitusi ya. Nah, Anda tahu akar 25 kurang 49 S kuadrat itu bisa diuraikan jadi berapa kuadrat kurang berapa kuadrat. Halo? 25 berapa kuadrat? 5. 49 itu berapa kuadrat? 7. S kuadrat X. Ya enggak? Jadi 7 S kuadrat kan 7 pangkat 2, 49 S pangkat 2. Nah, kita pakai segitiga. Ya ini seperti istimewa ya. Nanti terakhir ada jalan pendeknya tidak pakai ini. Pakai theta. Nah, kalau selisih 2 kuadrat, saya ajarkan kalau selisih 2 kuadrat, perhatikan. Ini kalau Anda tidak ngerti ini, yang saya ajarkan substitusi trigonometri yang paling pusing ya. Kalau selisih 2 kuadrat, yang depannya elemennya sebagai apa? Sekarang saya balik tanya Anda. Kalau ini selisih 2 kuadrat, 5 kuadrat kurang 7x kurung kuadrat, maka 5 itu sebagai apa? Sisi miring. Hati. Jangan lihat X-nya, jangan. Sisi 2 kuadrat yang depan merupakan sisi miring, yang belakang kaki siku-siku. Bisa kaki vertikal atau horizontal. Salah satu. Maka ada 2 jalan. Ya kan? Kalau Anda pilih kaki vertikal, yang kosong ini diisi oleh akar. Jadi akarnya saya pilih yang aslinya. Akar 25 kurang 49 X kuadrat. Jelas sampai sini? Nah, baru di sini dicarilah hubungannya. Apa hubungan 7X dengan bilangan 5? Itu lihat. 7X per 5 apa? Apa hubungan 7X dengan bilangan 5? Halo? Apa? 7X per 5 apa? Sin kan? Dia depan bagi
sisi miring, ya kan? Sin kan? Kalau dulu saya belajar namanya proyektor bagi proyektum. Oke. Berapa X? Ini adalah sin. Kemudian berapa X? X adalah 1/75 balik nggak? 5/7 sin theta, benar? Halo? Kemudian turunan X tata theta apa? 5/7 kali turunan cos apa? Turunan sin apa? Cos. Cos theta. Dikali silang, maka dx adalah 5/7 cos theta d theta. Nah, ini komponen-komponennya. Ya, komponen yang kita cari ini sin tadi kan sama dx. Enak. Terus satu lagi, apa hubungan akar dengan bilangan 5? Jadi hubungan x sekian x dengan bilangan 5. Sekarang apa hubungan akar 25 kurang 49 x kuadrat dengan 7x? Apa? 7x salah. Dengan bilangan 5. Dengan bilangan 5. Apa hubungan akar dengan bilangan 5? Apa? Cos. Lihat sini. Di mana ada sin, di situ ada cos. Pastinya enggak? Pasangan gimana ada cos sin. Sin cos, tangan sekan, sekan tangan, kotangan kosekan, kosekan kotan, kokoriko. Ingat ya. Jadi kalau ini sin, ini adalah cos. Jadi ini pasangannya. Tidak usah dihafal, ingat aja. Maksudnya kalau sin cos, cos sin, sekan tangan, tangan sekan, kotangan kosekan, koko, ya kan? Koko, kosekan, kotangan kosekan. Nah, berarti di sini berapa? Berapa akar? Akar adalah 25 kurang 49 x kuadrat sama dengan kali silang nih. Jadi kali silang 5 cos theta. Oke? Nah, baru kita masukkan. Coba kita masuk sini. Mau jalannya di sini bisa ya. Kita masuknya berapa? Integral dx-nya berapa? 5/7. Ini di sini ya. Terlalu nanti kita mau cari yang lain dari sana. Oke, kita salin ya. Jadi integral di sini ya. Integral dx integral dx per akar 25 kurang 49 x kuadrat adalah, nah, dx-nya berapa? dx-nya berapa? dx-nya adalah 5/7 cos theta d theta. 5/7 cos theta d theta. Akarnya, ini akarnya baru udah cari. Akarnya ini. Benar, akarnya udah. Akarnya berapa? 5 cos theta. 5 cos theta. Berarti 5-nya bisa cari enggak nih? Halo? Tinggal apa? Cosnya juga bisa cari enggak? Bisa. Jadi tinggal apa? Tinggallah 1/7 integral d theta. Sama dengan 1/7 integral theta apa? Theta tambah c. Nah, theta ini berapa? Theta dapat dari mana? Dari yang sebelumnya, lihat sini. Yang ada theta, sin theta-nya. Sin theta adalah 7x/5. Berapa theta? Theta adalah, lalu sin apa? Theta adalah sudut pusat, itu apa? Arcus, enak? Dari sinus yang harganya 7x/5. Kan gitu kan? Theta adalah sudut pusat. Ini bacanya sudut pusat, kan gitu. Sudut pusat itu arcus, ya, sudut pusat dari sinus yang harganya 7x/5. Nah, ini kita salin tetanya berapa tadi? Tetanya adalah arcus 1/7 arcus arcus sinus dari 7x/5 ya. Benar ya? Oke.
Sebenarnya ini langsung bisa. Kenapa? IDX berakar 25 kurang 49 X kuadrat. Ini adalah apa? Integral dx akar dari 25 itu 5 kuadrat, sedangkan 49 X kuadrat adalah 7 X kurung kuadrat. Ini kan bentuk rumus apa? Masih ingat nggak? Integral du per akar a kuadrat kurang u kuadrat apa? Halo, apa rumusnya? Arcus sin u per a tambah c, ya enggak? Satu lagi integral du per a kuadrat ditambah u kuadrat adalah seper a, ada seper a-nya, seper a kali arcus tangen u per a tambah c. Jangan lupa rumus ini, ya. Nah, maka di sini ini harus sama dulu nih. Ini harus samakan nih. Karena ini dx, ini harus u-nya nih. Ini sengaja bikin, coba. Sengaja. D dari 7x, du ya, per akar a kuadrat kurang u kuadrat. U-nya 7x. Nah, du ini berapa turunannya? Udah tahu? Turunannya berapa? 7x turunan 7dx enggak? 7dx. Ya, padahal yang ada dx saja. Terjadi kelipatan 7. Supaya 7 jadi 1 dikali seper 7. Itu tentang seper 7 tadi. Ya, sehingga hasilnya seper 7. Nah, arcus, kalau model integral tadi rumusnya mana nih? Yang atas. Integral du per a kuadrat kurang u kuadrat. Akusin u per a. Akusin u per a. Jadi berarti sini akusin u per a. U-nya berapa? U-nya, ini A-nya nah. Ya nah, U per A, U-nya 7X, A-nya 5 tambah C. Sama enggak? Sama atas. Anda lihat jawabannya, yang atas jawabnya ini, yang bawah jawabnya ini. Oh ya, pakai tambah C lah kan. Tambah C-nya deh. Tambah C. Jelas ya? Jadi ini tambah C, ini juga tambah C. Sudah, jelas? Contohnya lagi bisa boleh kita lihat yang mode tangan. Nah, dx per apa? 36 tambah 25 x kuadrat. Nah, kalau Anda pakai substitusi trigonometri bisa panjang kan? Tadi ini pendek nih, kita ubah ya. Coba dx per berapa nih? 36 berapa kuadrat? 6 kuadrat. Ya, oh berapa jam ya? Ini 25 5 x kurung kuadrat. Nah, bentuk rumus apa tadi? Rumusnya seper a, ini a-nya. Ini apa? U-nya. Seper a arcus tangen u per a tambah c. Jadi ini hasilnya seper a seper 6 arcus tangen u-nya 5x, a-nya 6 tambah c. Selesai. Tanpa substitusi trigonometri. Tapi ini kerjaan substitusi trigonometri bisa panjang, ya. Oke, pas itu jelas. Kita absen dulu. Ini kelas kalkulus ya. LB 07, oke. Kita lihat Aditya Kaleh Cahaya. Ada Adriano Mahafiro. Ada Ahmad Rafi Sutanto. Ada Anak Agung Murah. Apa? Ada Anissa Putri Fadilah. Ada Afin Chen. Ada Ayub Gandhi.
Ini semua tuh. Brandon Macmillan, Brian Fiber, Brian Ananda, Daniel Agatha, Juzu Fakar, Jack Hill Moreno, Fabrius Cyril, Fadil, Farid Naradia, Fatia Ramadanti, Finley Frederick, Francilia Tansiadi, tidak. Josh Muljono, Josh Muljono, Tibet Gian Paulo, Gregorius Ramukti apa nih? Ada. Habib Arya Putra, Haika Satrio, Jeremia Max, Josh Riodani, Kata Jetro. Ada. Ngapa? Hah? Lupa. Hah? Salah. Ken Aryo Bramantio, Kevina Areta, Kevina Areta ini dulu kelas sebelumnya tuh, LD 07. Saya ngajar ini. Matthew Mayfield, Muhammad Fadli, Muhammad Yuda, Nathanael Evander, Nicholas Aprilio. Ada. Oh, siapa? Nicholas. Siapa? Yuda tadi. Oh ya. Owen Aurelio Bom. Raditya Ferdiansah. Raffi Nan Hanif. Amal ngapa? Salah. Anda sering masuk ya. Roderick Angelo, Ryan Hasef Chandra, Pienenta Graciela. Bisa rajin gitu. Saya ingat. Bilang orangnya. Vicencio Gabriel. Yang gemuk nih. Ya. Wilbert Giovanni, Wira Dika YC, itu nggak pernah ada deh. Oke, Anda boleh istirahat. Ya, silakan. Silakan ya, Mas. Lewat jamnya 5 menit. Ya. Kalau Anda tahu boleh. Silakan yang mau serat. Lewat jamnya. Stop share.